kenapa hanya berani mentalmu itu mengarak yang namanya anak tukang pisang, anak yatim aja, ya, yang mencuri pisang saja. Yang mencuri uang negara ini kalian nggak berani, nggak ada nyali buat arak-arak, diarak kayak ke seluruh rakyat Indonesia ini. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cakman Vlog. Nah, teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya, ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, yang di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali, ya. Nah, ini terkait masih seputaran dengan Mas Angga, teman ya, yang lagi viral-viralnya itu ya terkait pisang, ya, teman semuanya, ya. Oke, kali ini saya ingin menunjukkan di mana ada reaksi dari Ibu Widiana. Untuk teman semuanya pasti tahu ya, mungkin yang sejak mengikuti siapa ya Bu Widya ya. Intinya Bu Widya ini salah satu kreator TikTok influencer ya, yang selalu membahas terkait ada isu-isu atau kasus apa yang lagi trending, teman, lagi viral ya. Nah, ini juga membahas si Mas Angga. Oh iya, Bu Widya ini selalu membahas tentang politik, teman ya. Ya semuanya lah ya, intinya begitu, yang terutama politik. Nah, kali ini Ibu Widya akan memberikan penjelasan atau semacam obrolan lah ya terkait tentang Mas Angga ini diarak di Pati ya. Oke, seperti apa reaksi dan juga tanggapan Ibu Widya ini? Oke teman, jangan lupa ya tonton sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, ini dulu videonya. Bro, maling 300 triliun duit negara nggak diarak satu kampung. Giliran anak yatim piatu maling pisang ditelanjangin, disuruh diarak kemana-mana. Kebalik nggak lo dunia? TOLOL nggak lo? Bisa baca nggak lo? Pola pikirmu nang di kok iso-isonya giliran Sandra Dewi, Harvey Muiz, kemudian orang-orang yang korupsi yang besar-besar itu nggak ada yang diarak-arak, sosok jagoan loh. Giliran udah diarak yang namanya tukang pisang viral, diarak-arak, banyak bantuan kemana tuh orang-orang tetangganya kemana? Yang saya nggak kebayang kemarin yang pakai tudung-tudung itu kemarin, yang ngaraknya yang sosok jagoan itu. Jangan sampai lo malak-malak ya ada bantuannya buat anak yatim piatu kemarin ya. Lo semua di sana kalau emang mau arak-arakan tuh yang maling duit 300.000 triliun 300 triliun diarak, dipamerin mukanya. Giliran maling pisang aja lo arak-arak lo sekampung, suruh jalan Sandra Dewi, Harvey Muiz lo arak sana. Sosok jago pula lah kau. Tai kucing emang. Ada yang komen di sana nyangkut prot pret. Komentar masalah saya, komentari si anak yatim piatu yang ambil pisang diarak sampai ke pengadilan. Ya. Kalau gua ya malu tahu sebagai gubernurnya, ada warganya yatim piatu nggak bisa makan, itu diarak sampai ke kantor polisi ya. Gue sebagai gubernurnya malu gua kalau ditampar sama rakyat miskin. Artinya pejabat sebagai gubernurnya di Jawa Tengah banyak rakyatnya yang kelaparan. Uang anggaran belanja negara ini dikemanakan? Sementara rakyatmu di sana masih ada yang miskin, untuk mengganjal perutnya mencuri pisang sampai diarak ke yang namanya ke kantor polisi. Tuh baru TOLOL namanya. Mana gubernurnya? Kalau gue sebagai gubernur Jawa Tengah malu setengah mati tahu ditampar sama rakyat miskin yang maling pisang. Salam waras bang. Jadi lo harus tahu ya, kalau memang waras ya sebagai pemimpin gagal dalam mengurus bangsa, mengurus tugasnya sebagai mengayomi rakyatnya, sehingga ada rakyatnya yang kelaparan sampai mencuri pisang untuk makan adeknya, kebutuhan adeknya sekolah. Apa nggak malu gubernurnya? Gubernur Jawa Tengah, wali kotanya kemana mukanya? Di mana mukanya?
goblok. Ya, jangan pencitraan doang. Ya, minta pilih. Itulah hasil yang namanya hasil kecurangan. Sebagai pemimpin ditampar seseorang pakai pisang, ya, itu artinya kenapa? Gagal dalam memimpin untuk rakyatnya. Masih ada rakyat yang kelaparan. Kalian di sana enak-enak, cuma mementingkan perut kalian saja, bukan perut yang namanya rakyat. Ya, sebagai gubernurnya nih, ya, saya kritik keras, sampaikan tuh pada gubernur Jawa Tengahnya. Kemana uang anggaran untuk yang namanya mesejahterakan rakyat? Masih ada rakyat menampar pakai kelaparan mencuri pisang. Gubernurnya kemana? Tidur. Jangan pencitraan kalau pemilu. Pilkada jangan pencitraan. Hasil curang, ya begitu. Kagak peduli sama rakyatnya. Pencitraan doang lo, swek. Itu rakyatmu. Ya, Gubernur Jawa Tengah, itu rakyatmu sudah menampar mukamu dengan mencuri pisang. Artinya kegagalan kalian menjadi pemimpin untuk rakyat itu salah satu contoh. Ya dah? Kenapa? Udah viral. Begitulah pemimpin-pemimpin sekarang, ya. Viral dulu, baru ada tindakan. Biasa kalau kampanye pencitraan ono ini buat rakyat, mengatasnamakan jual-jual rakyat loh. Buat kepentingan perut lo semua. Paham di situ? Giliran udah jadi aja lo cuek-cuek lah, buta tuli katarak semua lo semua. Betul? Siapa yang mau klaim dengan kritik saya? Silakan komen, silakan adukan. Kenyataan itu, ya. Siapa? Jangan petantang-petenteng deh. Sosok komen pakai akun palsu pula lah. Berani lo nongol. Gue tuh ngomong apa adanya. Gue sebagai gubernur Jawa Tengah, kalau gue malu, kemana mau naruh muka saya? Artinya rakyat mengecap Anda sebagai gubernurnya gagal untuk rakyatnya. Masih banyak rakyat miskin yang kelaparan. Sementara lo enak-enakan pesta-pesta bersama Jokowi di sana. Pesta kemenangan, rayain, potong-potong tumpeng. Paham lo di sana? Makan tuh conge. Giliran sama rakyat lo bisa-bisa sogok. Tuh, buat Jawa Tengah yang sogok kemarin, lo terima uang cepek, gocap lecek kemarin, lo ya terima no. Ya terima no kritikan orang-orang. Lo harus terima. Kenapa? Itu sebagai gubernur. Kalau ada rakyatnya masih kelaparan, sampai viral begitu, kemana mukanya? Sampai di sini paham loh. Dia nggak mementingkan rakyat. Kepentingan mereka adalah kepentingan pejabat untuk perut-perut mereka, merampas hak-hak rakyat. Itu salam waras loh. Kebangetan tau nggak sebagai gubernur. Suwe. Buat pemimpin Jawa Tengah khususnya, atau perangkat-perangkat desa, seluruh rakyat khususnya, giliran pilkada, rakyat Indonesia, rakyat warga-wargamu didata. Anak baru 17 tahun yang belum punya KTP dipaksa bikin KTP, kalian buatkan untuk memenangkan suara kalian. Ya tah? Giliran yang namanya udah menang, ya lupa semua akan itu. Janji-janji kalian, baik mau gubernurnya, wali kotanya, perangkat desanya mesejahterakan rakyat. Tapi rakyatmu masih ada yang mencuri pisang, kelaparan. Yang saya heran lagi, penerima PIP itu ya untuk anak-anak sekolah itu, anak-anak PNS yang dapat. Mantan anak ASM. Ya, giliran di data itu heran saya, pendata-pendata ini masih keluarga-keluarga dari perangkat desa, keluarga-keluarga dari sekdesnya, yang saya heran. Ya, salam tuh buat yang orang Pati itu ya, buat pemimpinnya, kepala desanya, perangkat desanya, sekdesnya ya. Salam itu dari saya, dari gua. Giliran lo mau jadi pemimpin, door to door, warawiri kayak setrikaan kalian. Ya, cari data. Ya, sogok-sogok tuh 100.000, 50.000, ya nasi kotak kalian kasih. Apalagi pemimpin gubernurnya, giliran mau pilkada banjir bansos Jawa Tengah.
nggak Jawa Tengah aja, di mana-mana itu sama. Ya, giliran mau pilkada banjir bansos. Nah, ada pula yang mantan presiden tuh dari mobil lempar sana kayak ngasih anjing sana sini, lempar-lempar tuh ya, kayak ternaknya itu semuanya tuh dilempar-lemparin. Ya, kasih amplop, lemparin kaos segala macam, kasih ayam begitu, ya kan? Tapi setelah mereka menang, mereka pesta-pesta, ya mereka bikin tumpeng, merayakan kemenangan, rakyat yang udah didata lupa. Yang wajib menerima PIP itu siapa? Yang wajib menerima bansos itu siapa? Contoh itu di Jawa Tengah, Pati kesini, perangkat-perangkat desanya khususnya. Kalian kemarin kampanye mau memenangkan presiden, program kalian lengkap, mensejahterakan rakyat dan sebagainya, tapi nyata-nyata Angga dan adeknya di sekolahan nggak mendapat PIP, bansos tidak menerima, ya kan? Justru anak yatim kalian arak-arak di sana. Perangkat desa itu benar nggak menggunakan anggaran negara kita ini? Ya, kalau kamu nggak suka dengan kritik-kritik saya, oknum-oknum polisi itu ya bisa viral, bisa tertangkap karena netizen yang menggerbek, netizen yang memvideokan itu. Tinggal bagaimana presidennya punya nyali atau enggak. Kalau nyali tempe nggak bisa usut ini semua, nggak bisa. Ya, kami nggak main-main, nggak main-main tuh sama siapa? Ya, sama orang-orang rakyat desa ini yang nggak main-main, nggak bener ya, nggak dikasih ya, nggak main-main ya, nggak dikasih. Kalau sama pejabat ya main-main lah, main mata khususnya, ya tah. Nah, gua yang heran perangkat desa ini ya, kalau mendata itu perangkat desa ya, mendata penerima bansos itu yang benar. Jangan hanya keluarga kalian aja yang didata, keluarga sekdesnya aja yang didata. Yang wajib menerima tuh anak-anak yatim itu loh, wajib terima. Orang-orang susah itu wajib diterima, nerima itu. Jangan hanya keluarga sekdes aja penerima bansos, penerima PIP khususnya ya. Jangan pandang bulu lah kalau lo tuh mau jadi pemimpin. Giliran sebelum jadi pemimpin, ini janji itu janji, ini janji itu janji. Kalian janji palsu, bersumpah juga di atas Al-Quran kalian itu jadi pejabat. Itu namanya penistaan. Ya, penistaan di atas Al-Quran. Kalian janji-janji kalian itu lupa semua. Mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi perangkat desa, semuanya, bupati, gubernur, disumpah di atas Quran. Ya kan? Mau kerja yang sebaik-baiknya, baiknya di mananya? Kalian itu bersumpah, itu lebih penistaan menurut saya. Ya, kalian itu melupakan semua janji-janji kalian. Masih ada rakyat yang mencuri pisang, diarak-arak pula. Giliran koruptor, ya tambang timah, tambang emas, koruptornya, sekdesnya yang judol, ya perangkat-perangkat desanya yang terlibat main judi online, ya. Oknum-oknum polisi yang terlibat penjualan sabu-sabu ya, nggak ada yang diarak. Kenapa hanya berani mentalmu itu mengarak yang namanya anak tukang pisang, anak yatim aja, ya, yang mencuri pisang saja. Yang mencuri uang negara ini kalian nggak berani, nggak ada nyali buat arak-arak, diarak kayak ke seluruh rakyat Indonesia ini. Heran gua, peraturan macam apa ini? Hakim-hakim ya yang senang disogok itu diarak. Berapa miliar mereka itu terima. Ya, membela orang-orang yang gak beres, giliran orang yang benar dijeblosin, dipenjarain. Tuh contoh kasus Pina, nggak selesai-selesai. Mau 10 tahun ini nanti. Ya toh, orang tuanya sampai meninggal. Ya begitu, bro. Hukum di Indonesia itu amburadul bener-bener deh. Ya, rakyat Indonesia ini hidup di tengah-tengah komunis kayaknya. Betul apa benar? Ya mau protes silakan, tinggalkan komennya di sini. Saya tuh ngomong apa adanya loh. Lo di sana katanya punya Pancasila yang nggak digunakan buat keadilan mana, buat merata. Ya, kalau pidato ya pembangunan merata. Pembangunan merata di mana? Bagi rata hasil. Ya, hasil bangunan-bangunan kalian.
Ya kayak yang orang dulu benci banget sama Prabowo dulu ya, mantan jenderal itu. Dia punya proyek itu sampai tambang-tambang aja punya. Asal izinnya lancar, dikawal dengan lancar. Asal disumpel pakai uang dikit mulut ya, pakai triliunan miliaran. Udah kicep, nggak berani lagi melawan mafia. Sebelum jadi pejabat kalian teriak ya mau tangkap para koruptor, maling mau ditangkap. Apanya coba? Mana yang udah terbukti? Maling diarak. Jangan hanya pencuri pisang aja, pencuri ayam diarak. Ya, giliran orang-orang kecil, rakyat-rakyat miskin, anak yatim yang mencuri, lo berani punya nyali. Giliran perangkat desa yang memakan uang negara, nggak semestinya menggunakan dana itu, nggak semestinya, nggak pada tempatnya, penerima bansosnya nggak berani kalian arak-arak. Nyali lo mau nyali apaan gua? Ya masih kucing aja masih punya nyali lo, masih meraung, dia masih menunjukkan cakarnya itu kucing. Lah lo sebagai laki-laki, perangkat desanya, sekdesnya, ya nggak ada kalian munjuk taring kalian itu. Malah nonton ada anak yatim kalian di arak-arak, nonton kesenengan. Mana tuh yang mediohin, mana tuh yang orang yang di desa-desa yang nonton kemarin bangga anak yatim. Punya agama nggak kalian itu? Punya agama nggak? Kita ini punya agama, punya Pancasila. Di mana kalian naroknya? Itu yang terpenting. Giliran kita kretek ini ya, kenyataan semua itu pret. Ya ngoceh aja, harus ngoceh, diem aja tuh begitu. Lo harus ingat ya, kalau rakyat Indonesia nggak ngoceh mau jadi apa negara kita ini? Bisa merdeka kita dulu ya pakai bambu runcing. Kalau sekarang kita udah pakai digital, harus melawan mereka pakai digital. Mereka memviralkannya pakai digital, pidato pakai digital sekarang ini. Ya, kenapa? Rakyat Indonesia nggak boleh melawan? Orang-orang rejim yang terlaknat ini nggak boleh dilawan gitu. Harus dilawan. Netizen, jadilah intel yang terkuat kalian. Ya, membela orang-orang yang benar. Membela orang-orang yang susah. Diperlakukan manusiawi. Jangan manusia diperlakukan seperti kerbau. Diperlakukan seperti binatang, diarak-arak, ditelanjangin. Anjing aja nggak mau diarak-arak, marah. Apalagi manusia. Lu sampaikan itu, mana yang kritik tadi? Hah? Sok-sokan kalau ini komen, prat. Nyali lo di mana? Untuk melawan orang-orang yang seperti ini, di mana saya tanya? Salam waras saja buat lo. Mudah-mudahan lo ya di situ nggak dicuci ininya. Waras lo selamanya. Salam waras saja. Nah, oke, teman semuanya, jadi itulah barusan video reaksinya bisa sajikan ya terkait reaksi dari Bu Widya ini yang dimana kalau masyarakat kecil itu setelah ia melakukan seperti itu temannya diharap, sedangkan yang tinggi intinya koruptor entah apa itu gak berani. Intinya di situ teman semuanya ya. Ya pada dasarnya ini apa ya, intinya keadilan lah itu ya yang harus ditegakkan begitu teman semuanya. Bagaimana komentar teman semuanya, komen di bawah sini. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.